Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan ini kita dapat melaksanakan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat mendapatkan keberkahan-keberkahan. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baik, mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini, kembali lagi pada mata kuliah pendidikan budi pekerti anak usia dini. Pada kali ini kita akan mencoba untuk meneruskan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena ini pastinya pembelajaran kita harus bertalian ya, harus bertalian dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau kita kalau kita melihat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu terkait dengan karakter-karakter yang dapat diinternalisasikan kepada anak usia dini. Kira jenengan sudah mencoba membaca buku yang saya sharekan kepada jenengan dan sudah membaca saya kira dan sudah mengirimkan tugasnya masing-masing. Oke, saya akan mencoba untuk meneruskan siapa sih yang berkewajiban mendidik budi pekerti. Ketika pada pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan konklusi nilai-nilai apa saja dan karakter apa saja yang perlu diinternalisasikan kepada anak pada usia dini. Sekarang siapa sih yang berkewajiban mendidik budi pekerti anak itu? Oke. Pastinya ya, anak itu menjadi kewajiban siapa sih? Saya mengatakan ayah, ibu, saudara, guru, tetangga, teman. Wah. Ya karena dengan mereka itu seorang anak itu berinteraksi. Ayah ya karena pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga itu bukan hanya mencari nafkah saja, akan tetapi kewajiban penanaman nilai-nilai karakter juga dipegang oleh ayah. Walaupun nanti kebanyakan berinteraksi itu anak itu dengan seorang ibu. Ya karena pendidikan itu memang diberikan kepada ibu. Al-ummu madrasatun. Nah itu ya, ibu adalah sekolah. Sekolah bagi siapa? Bagi anaknya. Al-madrasah ya. Al-ummu madrasatun. Idza a'datta sya'ban thayyibal aqraq. Itu perkataan seorang syair ya dalam pendidikan itu. Ibu itu adalah sekolah. Kenapa? Karena ketika kalian itu mendidik calon-calon ibu dengan sebaik-baiknya, maka sama saja kalian sudah mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Level pendidikan seorang ibu yang sangat tinggi itu malah justru akan memudahkan anaknya. Ya karena seorang ibu ya untuk apa itu pendidikan tinggi itu kalau bukan untuk anaknya? Karirnya otomatis akan, tetapi ini kewajiban utamanya adalah kepada anak. Saudara. Ya karena saudara ini adalah orang-orang yang dekat berinteraksi dengan anak, apalagi saudara kandung itu ya.
kakaknya, adiknya, atau saudara sepupu. Oke. Temannya ya, karena teman itu berinteraksi juga, bermain juga, itu juga punya andil dalam membentuk karakter seorang guru. Otomatis kita semuanya itu berkewajiban. Kemudian tetangga juga tetangga. Oke. Ini yang sudah sangat masyhur sekali, ada pusat-pusat pendidikan, atau kita tahu pusat pendidikan, ada rumah, ada sekolah, ada lingkungan. Ini adalah pusat-pusat pendidikan yang sangat membentuk anak dengan baik. Seperti halnya lah rumah ya. Rumah ini sangat rumah di mana seorang itu, anak itu tinggal, itu sangat mempengaruhi pendidikan anak. Banyak sekali terjadi di sana itu kenakalan remaja ya, karena berangkatnya dari rumah. Bagaimana pola pendidikan seorang anak itu di rumah? Bagaimana kasih sayang orang tua di rumah? Bagaimana interaksi dan komunikasi anak itu di rumah? Ini akan sangat mempengaruhi. Oke. Banyak sekali ayat ataupun hadis yang mengisyaratkan kita sebagai seorang orang tua itu mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya pada pada pendidikan rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita otomatis orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Peliharalah kalian anfusakum, kalian ya, wa ahlikum, dan juga keluargamu itu dari api neraka. Memelihara kita sendiri dengan keluarga kita itu menjadi hal yang sangat utama. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan kayu. 'Alaiha malaikatun, dan di atasnya itu ada malaikat yang selalu mengawasi neraka itu. Ghiladun, yang sangat-sangat kejam, sangat syidadun, yang sangat syadid ya. La ya'suna, dan mereka malaikat-malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ma amarum, apa yang telah perintahkan kepada malaikat itu, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam hal ini, pendidikan kita kepada diri kita sendiri, menggembleng diri kita sendiri itu jadi hal kewajiban, dan kemudian menggembleng atau mendidik keluarga kita dimulai dari kita sendiri. Berikanlah teladan-teladan yang baik kepada anak. Yang memberikan teladan siapa? Ya kita. Dan kita ini akan akan menjadikan contoh bagi anak-anak kita. Maka otomatis anak kita akan meniru kita. Ku anfusakum, jiwa kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maka ini ada pendidikan orang tua kepada anaknya. Hadis, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ma min mauludin, ma tidak min dari anak, illa kecuali yuladu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Atau diartikan setiap anak yang dilahirkan itu pastinya dalam keadaan suci fitrah. Kertas putih, belum ada coretan apapun. Siapa yang mencoret?
fa'abawahu, maka dua orang tua itu, bapak ibu itu, yuhawidani, akan menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, ataupun agama-agama yang lainnya. Maka pendidikan ini pastinya dimulai dari orang tua kemudian ke anaknya. Rawahu Muslim. Ini sudah kita bahas pada sebelumnya. Kalau kita lihat ya, di sini pendidikan keluarga dan sekolah. Kalau kita itu ya yang sangat warnanya tebal ini adalah keluarga. Kemudian ini sekolah. Dengan semuanya sebagai guru itu paling tidak harus mengetahui bagaimana pola pendidikan anak di keluarga itu. Kenapa ya? Karena anak itu hidup ya di keluarga dan di masyarakat itu lebih banyak porsinya daripada di sekolah. Apalagi ini di keluarga. Maka tanggung jawab pertamanya ini adalah orang tua. Guru hanya memberikan sebagai seorang yang diamanati oleh orang tua untuk mendidik anaknya. Maka ketika seseorang itu menginginkan seorang anak itu menjadi baik, ya pastinya dimulai dari pendidikan keluarga, kemudian sekolah. Ini prinsip yang perlu untuk diketahui oleh orang tua zaman now itu ya. Orang tua zaman now itu ketika masa yang seperti ini mereka pada mengeluh, ini masa seperti ini pendidikan ini malahan yang mengajari orang tua bukan guru hanya memberikan instruksi A B C D. Tapi kalau kita sadar bahwasanya memang kewajiban mendidik itu adalah orang tua, karena anak itu berinteraksi banyak itu dengan orang tua. Guru hanya berapa jam saja, paling tidak ada 5 jam ya, 9, 10, 11, 12. Saya kira tidak sampai 5 jam itu kalau anak-anak PAUD ataupun TK ya gitu ya. Maka ini memang sangat penting sekali pendidikan keluarga dalam mendidik anak. Oke, ini pendapat-pendapat para ahli gitu ya. Periode efektif dalam membentuk karakter anak sebelum usia 10 tahun. Jadi pendidikan keluarga ini adalah periode yang sangat efektif sekali dalam membentuk karakter anak sebelum usia 10 tahun. Ya karena kalau 10 tahun ke atas itu ya memang sudah kecerdasan anak itu tidak secepat atau tidak sedahsyat periode anak usia dini. Oke. Proses pengembangan ke arah manusia kafah. Kemudian pendidikan karakter itu diartikan sebagai proses perkembangan ke arah manusia yang kafah. Itu menurut saudara. Kenapa kafah ini? Ya karena pendidikan itu yang diawali dengan pendidikan orang tua itu memang membawa seseorang itu kepada manusia yang sempurna atau yang paripurna. Paripurna apanya ya? Akhlak terpujinya. Kalau kita lihat kemarin itu akhlak itu ada 2 macam, ada akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Ya karena kita semuanya mempunyai potensi untuk menjadi orang baik dan mempunyai potensi untuk menjadi orang jahat. Oke. Maka siapa yang menjadi yang menjadi tumpuan awal dalam pendidikan, yaitu orang tua. Tanggung jawab orang tua, bukan yang lainnya ya. Orang tua memberikan mandat kepada guru itu ya pasti, mandat kepada lingkungan iya pasti, tapi semuanya itu dalam kontrol dan arahan dari orang tua. Maka itu yang sangat ketika
orang tua itu menjadi tumpuan awal dalam pendidikan karakter khususnya itu, maka itu banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan orang itu baik ataupun tidak. Salah satunya adalah parenting style atau pola asuh orang tua. Ini pola asuh ini sangat menentukan sekali. Itu ya, ini ya. Keluarga institusi pertama dan utama. Keberhasilan pendidikan karakter dalam keluarga itu akan memuluskan pendidikan karakter dalam lingkup-lingkup selanjutnya. Iya Kak, saya omongkan karena tadi itu ya, awali dengan pendidikan keluarga, kemudian nanti pendidikan sekolah itu akan mengikuti. Ya karena sekarang sudah berbeda sekali itunya ya, pengaruhnya ya. Guru itu terbatas ruang dan waktu, tapi orang tua tidak terbatas ruang dan waktu. Oke. Variabilitas kecerdasan orang dewasa itu sudah terbentuk saat 4 tahun itu 50%, 8 tahun 30%, dan 20% sisanya itu pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua atau mendekati umur 20 tahun. Maka ini kalau kita lihat yang jenengan-jenengan ini sebagai guru dan kita semuanya sebagai orang tua itu punya andil yang sangat besar sekali dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak. Kecerdasan ini bukan hanya intelektual ya, kecerdasan emosional, intelektual, spiritual, emosional. Jangan lupa, kecerdasan ini tidak hanya intelektual. Oke. Terus model keluarga yang seperti apa yang kita inginkan itu? Pola asuhnya ya pola asuh yang bagaimana ini? Yang kita inginkan itu keluarga itu adalah keluarga yang harmonis, rukun dan damai. Ini kita omongkan itu mudah ya, tapi tidak sebanding dengan pelaksanaannya. Untuk menciptakan keluarga harmonis itu butuh waktu dan butuh tenaga. Keluarga yang rukun dan damai itu sangat sulit sekali, akan tetapi bisa kita upayakan. Oke. Terus pola asuhnya ini apa sih ini pola asuh ini? Pola interaksi antara anak dengan orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Fisik itu seperti makan, minum. Non fisik itu seperti perhatian, empati, kasih sayang dan sebagainya. Ya karena mereka itu butuh semuanya, bukan hanya kebutuhan makan dan minum saja, tapi juga perhatian dari orang tua, empati, kasih sayang. Ini adalah pola asuh itu ya. Oke. Coba ya kita lihat ya. Kita sebagai orang tua menginginkan anak kita itu be special atau be average or normal. Nah, kira semua orang tua itu kepingin anaknya menjadi be special, anak yang spesial, mempunyai kemampuan spesial, bukan yang rata-rata ataupun normal gitu ya. Pastinya itu. Apakah ini betul ya? Ya, kita mengarahkan anak kepada pendidikan yang terbaik itu ya wajib. Tetapi ketika kita menuntut anak untuk menjadi ini itu harus dipikirkan lebih lanjut. Kenapa ya? Karena anak itu dilahirkan dengan kelebihan, kekurangan, sifat, keunikan yang berbeda-beda. Ini orang tua harus mampu ini ya, paham dengan ini ya. Karena orang tua itu sudah tahu lah bagaimana kecerdasan anak, bagaimana sosial anak, gitu ya. Takutnya itu ketika kita seorang orang tua itu menginginkan anak pintar renang, pintar catur, pintar ini, pintar itu, akademisnya bagus dan pokoknya super kids gitu ya, super pokoknya
kemampuannya itu di atas rata-rata. Ya kalau dibarengi dengan kelebihan dan kekurangannya anak itu no problem ya. Tapi ketika anak itu karakteristiknya, kelebihan kekurangannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus berpikir ribu-ribu kali itu. Takutnya nanti anak itu akan hilang masa bermainnya, nanti menimbulkan sudah dewasa tapi pikirannya masih anak-anak ya. Itu nanti ya, karena tuntutan kita kepada anak itu kepingin jadi ini itu, wah, maka di sana pola asuh itu menurut Elkin itu banyak sekali nih. Banyak sekali itu ya pola asuh orang tua itu. Saya awali dengan tipe yang pertama, gourmet parent. Itu orang tua burju itu ya, mengasuh anaknya itu dengan penuh ambisi. Ambisi bagaimana? Pokoknya harus seperti ini, dirawat dengan baik, kemudian pendidikannya itu diberikan dengan kehati-hatian sekali. Itu gourmet parent atau orang tua burju. Pendidikannya diberikan dengan spesial, pokoknya semuanya spesial. Ini gourmet parent. Yang kedua adalah college degree parent atau orang tua yang intelek. Itu yang sangat mengutamakan pendidikan anaknya. Itu sering mereka itu memaksakan keinginan anak agar memasuki sekolah yang mahal dan bermutu, dan mereka itu berharap kecerdasannya itu sama dengan orang tuanya. Maka ketika nanti tidak diimbangi dengan kemampuan anak, maka nanti ketika anak mendapatkan nilai kecil, nanti yang dimarahi anaknya. Itu juga tidak sesuai. Kemudian gold medal parent, orang tua selebritis yang menginginkan anak itu menjadi kompetitor dalam berbagai gelanggang itu ya. Pokoknya harus menang dari yang lainnya. Anak kecil diberikan fasilitas yang sangat baik, apa-apanya seperti selebriti itu ya, make upnya, bajunya, gaya rambutnya. Nanti ketika suatu saat orang tua atau anak itu masa depannya dihadapkan dengan yang berbeda ya, karena perputaran roda itu bisa di atas atau di bawah, nanti malahan stres, malahan dia itu mengkonsumsi barang-barang terlarang, narkoba dan sejenisnya. Itu yang orang tua selebritis itu gold medal parent. Kemudian yang keempat itu terkait dengan do it yourself parent. Itu orang tua yang mengasuh anaknya itu secara alami, menyatu dengan semesta ya, karena mereka itu orang tua ini hidup ya dalam lingkungan kesehatan dan sosial ya, biar aja anak-anaknya itu bertumbuh seperti itu saja, tidak usah tidak usah dipaksa ini itu. Itu do it yourself parent. Saya kira sudah sampai sini dulu aja karena waktu sudah sampai 25 menit. Kita cukupkan. Saya minta maaf segala kekurangannya. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.